Hari ini, wah, gue hari ini nggak sendiri. Gue hari ini ditemenin sama Romi ya. Iya, diajak lagi ya. Diajak lagi. Jadi Diajak lagi. Indo Music Talk itu ada beberapa sesi yang dimana gue nggak sendirian. Gue ngajak Romi karena sebenarnya Romi punya sesi sendiri sama Betul, sesinya mungkin lebih santai. lebih santai. Cuma Ini ada beda beberapa hal yang gue pengen ngajak gitu biar kita Oke. lebih fluid gitu Oke. ya. Gokil. Dan hari ini, udah langsung dijawab nih. Hari ini kita kedatangan tamu yang teman lama gua dari 2015. Wah, udah lama pertama banget. kenal. Lama banget. 2015 orang ini yang banyak ngajarin gue juga terhadap dunia yang lebih gua sebelumnya belum pernah tahu. Gue pernah cameo di filmnya dia. Betul. Gue pernah cover lagu di film yang gue jadi cameo juga. Dan akhirnya cover lagunya lumayan viral waktu itu. Argumen-argumen soal manggung aja. Ada yang punya argumen bahwa nggak boleh pakai sequencer. Banyak Iya, tuh. iya. Ya kan, nggak asik nih, bukan band bener kalau Iya. pakai sequencer. Mending dengerin lagu MP3-nya aja gitu kalau Ya, Spencer ya. ada argumen yang bilang bikin metronom gue jadi robot, jadi nggak ada feel. Iya sih. Kita langsung sambut Radit dan ada Amadea. Mutiara sama Dea. Timun Jelita. Mutiara sama Dea. Mutiara dan Dea. Mutiara dan Dea. Digabung. Mutiara ama, Dea itu Dea ama. Ama sama itu Bang beda. Mutiara sama Dea. Mutiara sama sama Dea. Dea. Selamat datang Bang Radit dan Dea. Ya makasih Bang udah diundang ke sini. Tapi gue Ya, mau sama-sama. ngomong dulu boleh nggak kayak? Boleh. Jangan ilangin suara gue ya, kan dia suka ngilang-ngilangin suara. Oke deh, dia yang suka ngilangin. Tahu nggak? Kamu tahu nggak dia suka Tahu, ngilang-ngilangin musik, Ngilang-ngilangin ini. musik. Iya. Branding, personal branding. Udah masuk berhasil ini ya. sih, udah masuk Bener. ke list yang bakal gue ilangin sebenarnya. Udah masuk, Iya udah kan? masuk. Iya. Lewat di TikTok gue soalnya. Iya. Gimana kalau musiknya kita hilangin? Terakhir barang bukti ya? Barang bukti lo hilangin kan? Baru komen saya. Barang bukti kalau dihilangin. Sebelumnya kita pemanasan dulu ya. Kita nyanyi yang lagu single dari volume 1 yang bisa dibilang paling pecah nih. Ini gue baru aja ngulik dan ternyata Susah ya? chordnya susah loh. Susah chordnya. Ini kedengeran sini. Oke, langsung ya. 1, 2, 3, 4. 5 hari sudah aku cari uang. Oh, lelah badanku mengisi waktu penuh dalam beban. Oh, tak habis kerjaku, tapi semua hilang jika bersamamu. Duniaku menjadi semakin terang benderang jika kamu ada terus menggenggam tanganku, mengisi seluruh energi jiwaku yang akan habis tanpa dirimu. Yeah. Gokil. Gue tadi hampir keserimpet di sini nih, yang di bagian yang turun. Yang turun-turun ya? Setengah-setengah. Iya. Jadi kalau di ukulele gue ketemu chordnya ini. A sharp minor 7, terus A7 flat 13, terus habis itu kesini. Di ukulele juga susah ya kak chordnya? Iya iyalah susah lah. Di piano kayaknya gak terlalu susah ya Bang kalau di piano ya? Kalau pianis. Kalau pianis. Iya. Kalau gue Kalau bukan pianis ya mungkin agak susah ya. Paling susah di harpa sih. Di harpa. Harpa susah. Iya, ngerti Oke, gua. Timun Jelita. Timun Siap. Jelita. Perjalanan musik Raditya Dika ini bukan yang pertama di Timun Jelita ya Sobat Musik. Jadi sebelumnya udah pernah ngerilis, kebetulan gue juga ya Rom yang nyanyi Rom gue dulu. Gokil, betul. Dirimu, cewek Betul. cantik. Cewek tercantik di Cewek kelurahan. tercantik di kelurahan yang which is itu dari Malam Minggu Miko ya. Dari Malam Minggu Miko lagu Iya, situ. tapi waktu itu kita iya, treatment gua ingat lagu itu, pakai bener. apa? Pakai alat-alat Panci. aneh lah. heeh. Sama Anca waktu itu. Sama ya, Anca. syutingnya. Terus udah gitu ada yang kita nyetir di mobil malam-malam itu. Tanpa kata maaf. Kata maaf. Dan Ku sebenarnya ada lagi tuh. hatimu Ada Pelangi. Pelangi lagu lama gue yang gue sempat oper juga. Iya ada Pelangi sama satu lagi apa ya? Lupa deh, lupa. Ada Terus satu juga dulu 2017 kalau nggak salah Radit sempet ada gue bikinin sesi juga nih di kantor ini nih.
yang sama cewek-cewek ingat Oh nggak? ya gue ngejam musik-musik jazz. Sama ini, sama Martin ya, sama. Iya kalau gak salah ya. Martin Leo. Iya, yang aduh aneh banget. Yang judulnya. ngejam. Oh berarti, Kucingku berarti baru hamil 3 diseriusin, minggu, baru apa? diseriusin baru-baru ini berarti bang? Iya. Iya. Tapi serius. legend tuh, ini tuh tag-nya di sana kan. Iya. Itu lagu gue bikin, kan lagu instrumental doang sama ada vokalnya dikit. Kalau gak salah judulnya. Kucingku hamil 3 minggu atau apa? Kucingku sembelit 3 minggu. Oh, Sembelit. Kucingku sembelit 3 minggu gitu. Aduh itu, Gak jelas emang gak jelas. itu gak jelas banget. Udah. Gak jelas. Terus udah gitu si Martin Leo yang kayak, oh, kucingku sembelit. 3 minggu. Terus dia solo-solo gitu kan. Iya. Oh dia Iya, terus pemain apa Iya, musisi musisi cewek. semua, musisi jazz. Serius ya. Tapi Yang ngomongin kucing Tapi yang sembelit. kayak, tuh gue inget banget ekspresi cewek-ceweknya tuh yang kayak, Iya, emang serius. Sama kita main juga serius. iya, kucingku sembelit Sembelit 3 minggu. Tapi emang itu udah latihan, serius ada bagannya khusus gitu. Maksudnya makanya. Kita gak latihan Tahu itu. deh. Nah Latihan kita kan. langsung itu. Iya langsung. Itu gak ada latihan, gak ada apa. Cuman ngomongin bagan di awal, nanti ada headnya ini, habis itu isi improv aja. Jebret langsung main di situ. Ya itu jadi dulu sempat ngerilis single, tapi waktu itu belum sampai didistribusin, belum sampai didistribusin kemana-mana. Dan habis itu sempat ya itu di film lah di The Guy gue cover lagu Niji itu juga sebenarnya inkorporasinya waktu itu bukannya Radit main ya, tapi kayak dia request ke pengamen untuk coba deh kalau ini dijadiin lagu gitu. Secara story. Secara story. Nah habis itu gue berkali-kali gue udah bilang, Dit, ayo seriusin nih musik, distribusi. Gue udah nambah ilmunya nih, gue udah. Dari kapan tuh ngomong gitu lo bang? Wah 2018 kali, Iya. baru kejadian sekarang coba. turin dia minta tour. Iya gue udah bilang tour. ini. Tour nih gitu. Terus gue bilang distribusi di Spotify apa gue udah ini. Nantilah bong, gue belum kepikiran nanti. Baru kesambetnya. Kesambet dan tidak sengaja tahun lalu. Hanya gara-gara main di sekolah anak, Iya. begitu turun kayaknya gue pengen lagi deh. Langsung ikut kelas musik. Iya dan udah dibahas lah di YouTube-nya Radit, di beberapa podcast juga udah dibahas. Dan akhirnya terjadi hari ini barengan sama Mutiara. Tinggal Deanya nih belum nyampe. Mutiara Amadea. Ini dipanggilnya Dea kan? Dipanggilnya kan? Dea kok dipanggil Dea Dea. bang, dipanggilnya bang. Ini gimana nih, kayaknya udah bukan, kita bukan hanya lu gimana rasanya atau gimana mulainya, tapi gimana so far, apakah sudah makin kerasan jadi Musisi. musisi ya? Iya. Kayaknya belum yang kayak gimana-gimana sih. Cuman paling yang beda itu karena mulai ngerasain manggung kayak Wih. gitu-gitu. Dari yang cuma di kamar doang gitu ya. Iya, terus nyanyinya di depan banyak orang yang kayak bukan 10-20, kemarin bahkan 100 orang, 150 orang kayak Iya gitu iya sih. gue liat Iya. di IG-nya Radit main di acara private yang Iya, diundang. Timun kan, Jelita ya. yang nongkrong bareng. Itu kan 100 orang, 150 terus sampai 200 orang. Itu pertama kali kita main Timun Jelita as a duo. Itu di acara peluncuran bukunya kan. Itu kalau gak salah langsung 100 ya deh. Iya, 100 orang. Anjir itu gemeteran parah gue. Itu bukan yang ulang tahun lo itu ya? Bukan yang merayakan Oh ulang itu setelah tahun. itu. Oh setelah itu. Setelah itu, Di itu Bali. manggung kedua kita di Bali. Luar biasa. Lu gemeteran bang? Gemeteran gue mending stand up. Gue bilang ke dia, gue mah mending stand up deh, sumpah deh. Orang gue gemeteran, kayak orang tolol gue kayak. Gue gemeteran aja. Apa yang bikin gemeteran? Iya, sih? apa yang bikin Maksudnya gemeteran? Soalnya kan biasanya kan kalau Takut, gua takut salah atau apa? Iya. Macam-macam, takut salah. Ini seru apa enggak, yang gitu-gitu. Oh. Tapi karena memang gue mentalnya seorang entertainer ya. Maksudnya kita biasa ngelola acara komedi. Pulang dari show yang pertama, gue langsung ngebongkar banget gitu kayak. Kayaknya kalau sebuah band itu main terus penonton cuma denger kayak kurang seru deh. Jadi di Bali itu kita bikin rombak lirik. Gimik Kan ada sama penonton. gimik. Kan ada lagu juga berdua. Itu kan Juga berdua. kegiatannya soal yang dilakukan berdua sama pasangan. Nah kita minta penonton 2 kata lucu apa? Custom. Ada yang karena di Bali ya, makan siobak berdua. Waduh. Makan siobak, terus ada yang Agak roaming tuh ya. iya agak roaming tuh. Gue sih relate Rom. Kalau Gue lu juga nggak apa relate. siobak gue gak tahu. Kayak relate ya. Terus habis itu Jual tomat berdua. jual tomat berdua karena Jual mereka tomat. dagang bareng. Oh, oke. Perang bantal berdua. Nah itu gue gak, itu udah terserah lo deh. bentar. Itu bucin tuh, itu udah. Itu Ya, agak udah kayak gimana gitu. ya? Perang bantal. Bantalnya di mana dulu nih? Iya, di mana dulu? Di atas kali kali, apa di mana? Iya. Atau di Oh kamar. iya, mungkin lagi 17 Agustusan ya. Oh iya. Kalau di atas benar. kali, Iya. still oke lah. Bang, tapi kan gue sebagai, maksudnya gue sama Bang Bong kan pelaku musik ya. Iya.
biasanya kan kalau manggung itu udah jelas nih mau nyampein nyanyiin lagu gitu. Ekspektasi orang buat ngasih feedback ke kita tepuk tangan mungkin. Iya. Nah kalau stand up comedy kan ketawa Bang ya. Kita malah justru nganggapnya lebih sulit stand up. Ya karena profesi kalian bukan di situ. Sama profesi gue juga bukan di musik. Buat gue juga sama susahnya. Lu benerin tower Telkomsel juga susah kan? Iya kan? Iya kan? Anjir, tiba-tiba oh mas ini ada yang kelilit dikit. Iya, ini kabel nih. Kayaknya sinyal di daerah sini agak mati Iya nih. juga sih. Wah saya gak ngerti tuh. Bener juga ya. Kita juga deg-degan dong naik tower kan. Iya. Nah mau nanya Bang. Apa tuh? Ke Dayan ntar ada juga. Siap. Tapi ke Bang Radit dulu. Boleh. Bang Radit kan udah terbiasa menulis. Menulis novel, menulis Buku lah ya. buku. Nah ketika ketika pindah ke menulis lagu. Iya. Bisa apa ya, kalau mau dikatakan tuh ada gak Bang? Teknik yang harus dipunyain, basicnya yang harus dipunyain ketika lu mau nulis lagu tapi dari nulis buku gitu. Apa Bang? Storytellingnya? Ada. Apa, Pasti Bang? storytelling ada. Penggunaan, ini basic nulis ya. Penggunaan kalimat aktif. Kayak kita dari dulu diajarin mendingan kita ngomong Radit makan mangga daripada mangga dimakan Radit. Karena kalau Radit makan mangga, it's an active kalimat aktif. Dimana kita ngebayangin Raditnya dulu. Iya. Dia ngambil mangga terus dimakan. Tapi kalau mangga dimakan Radit, jadi orang agak tersendat tuh. Ada mangga. Ya. Oh ya bisa. Jadi, Radit makan mangga. Coba mangga dimakan Radit. Mangga dimakan Radit. Iya. Kurang kelebihan juga. Ngerti nggak? Iya. Tapi Tapi bener. Radit makan makan mangga. Oh. Menara Telkomsel. Oh berarti lu ada memikirkan pendengar juga ya? Oh iya dong. Karena gue di-train secara apa ya, lumayan keras sama guru-guru nulis gue adalah semua yang lo mau sampaikan itu harus orang ngerti. Jadi menulis itu bukan persoalan lo mau kelihatan pinter apa segala macam, tapi orang ngerti dulu. Nah gara-gara gue selalu diajarin itu, sama nulis lirik pun kayak gitu. Oh berarti. Nah satu kelas songwriting gue, Oke. itu kengiang yang di kepala gue dalam setiap gue membuat sebuah lagunya Timun Jelita. Ada satu sesi kelas nulis lagu yang instrukturnya bilang yang namanya, jadi gue belajar banyak genre kan waktu di kelas itu. Ada dia lagi ngajarin soal country. Di country music itu ada istilah just make 3 chord and the truth, dia bilang. Anjir gue merinding gue. Dia bilang lo kalau mau bikin lagu bikinnya pakai 3 chord and the truth. Jadi yang paling penting adalah lo bikin pakai 3 chord dan kejujuran yang lo punya. Bah itu gue. Itu country ya? Nah ternyata ya kita aplikasiin ke banyak hal kan jadinya. Maksudnya ke genre-nya Timun Jelita pun yang pop gitu ya. Artinya ya itu pas gue bikin lagu gue mau cerita apa ya. Oh mungkin soal gue introvert tapi kalau sama istri itu berdua mulu yang dikerjain. Masuklah lagu juga berdua. Terus kalau gue lagi capek meluk istri energi jadi balik lagi jika bersamamu. Yang kayak gitu-gitu. Truth. Berarti mirip-mirip sama stand up comedy kan bikin materi kan juga dari truth, dari kegelisahan, kejujuran. Iya benar sih mirip-mirip ya. Nah tapi ada gak Bang part ketika lu terjun ke dunia musik, part yang ternyata lu anggap sulit juga ya ternyata di musik tantangannya apa tuh Bang? Wah gila Pak. Bikin lirik mungkin bukan masalah yang berarti. Yeah. Nah ada gak yang sulitnya gitu Bang? Gini ya, gue tuh ngelihat musik ya. Gue gak tahu kalian kan anak-anak industri nih. Cuman gue tuh ngelihat musik tuh, karena gue banyak belajar musik marketing sekarang. Banyak yang punya argumen, gue gak tahu bener apa salah, nih jangan dipotong dan di aneh-anehin ya. Tapi gue ngelihat argumennya gini, yang pertama musik itu sekarang bukan menjadi makanan utama. Musik itu adalah hal yang lo lakuin, dengarkan ketika lo melakukan hal lain. Lo lagi nyetir denger musik, lo lagi sama anak denger musik. Jadi it's a byproduct dari apa yang lo lagi lakuin. Nah itu lumayan mengecilkan hati gue tuh pas gue tahu soal itu. Oh iya berarti artinya gak ini. Ada lagi soal musik, ini gue ketemu dia waktu di restoran Korea juga tuh pas kita lagi ngobrol tuh. Bahwa musik itu sekarang semua tentang potongan-potongan kecil. Gimana dia ngehook dalam berapa second aja terus harus rame di TikTok. Baru akhirnya orang bisa rame di yang lain. Itu mengecilkan hati gue lagi. Oh sekarang kayak gitu ya. Gitu. Lalu ada argumen soal buat apa bikin album. Karena orang tuh it's all about playlist personal.
dan playlist yang curated. Sehingga semua tuh dikonsumsi sepenggal-sepenggal. Mengecilkan hati gue lagi. Karena gue hidup di zaman dimana gue kalau mau denger musik, gue ke Aquarius Mahakam. Gue pulang beli kaset, gue tiduran, gue jembrengin begini jebret. Gue oke, lo mau cerita apa di album ini gitu. Oh. Iya, permasalahan cuma di zamannya aja. Itu settingan yang barusan Radit cerita tuh kayak settingan Guardians of Galaxy si karakter utamanya siapa tuh? Iya si Quill. Quill ya, kan dia kayak gitu kan, puterin lagu, dengerin lagu dan emang tapi itu kayak banyak terjadi di anak-anak generasi 80s 90s ya, kayak benar-benar mereka dengerin dari kaset, dari album dan mereka benar-benar ngedengerin semua lagu dari awal sampai habis. Bahkan kalau kaset kan side A side B ya. Yeah. Tapi kalau sekarang memang udah benar-benar berubah sih. It's all about playlist. Nah, makanya gue kalau lihat music marketing sekarang tuh itu argumen-argumen yang keluarin. Gimana caranya lo bisa masuk playlist orang? Gimana caranya lo bisa masuk playlist Spotify? Gimana nih? Jadi it's all about playlist yang di-curated sama orang-orang sendiri ataupun sama DSP. Nah, tapi gara-gara gue ketemu dia juga nih. Kan gue ngomong ke Bong tuh. Gue gak tahu Bong inget apa enggak. Terus gue bilang, gitu banget ya sekarang ya cara mainnya ya. Terus si Bong bilang, ya itu sekarang pilihan lu. Lo mau berubah juga ngikutin atau enggak. Ada konsekuensinya kan. Ya gue pulang ke rumah gue pikir tuh, anjir bener lagi kata si Bong. Gue jadiin premis tuh salah satu di buku kedua gue. Wah, buku kedua nih. Soal IB itu. Christian Bong. IB. IB itu apa IB? Inspired by Jilo bener. Inspired. Lu jangan jadul. Lu harusnya membiarkan Gen Z menjawab. Oke. Gimana Tahu sih? kan, tapi tahu kan? Tahu. Ya masa tahu. ya Iya, nggak iya. mungkin nggak tahu. IB. Kita harusnya di sini ada satu-satunya Gen Z. Lu kelahiran berapa? 2002. 2002. Beda dikit sama gue, Bang. Beda dikit. Masih dikerjain gue 2002 sama senior gue di 70. Zaman-zaman itu. Makanya gue sekarang kalau ngobrol apalagi kemarin konser Nicki dan apalagi konser K-pop ya. Banyak kan anak-anak bocil-bocil yang datang gitu ya. Kelahiran 2010, 2015. Anjir 2010 Pak. 2000, sumpah 2010 di tahun 2025 Udah denger 15 Nicki ya? tahun. Udah, ya jelas udah. Dan udah datang ke K-pop juga. Jadi ya coba boleh dijawab lagi, IB apa? Inspired by. Oke, contohnya apa kalau di TikTok yang Gokil. IB itu maksudnya kayak gimana sih? Itu maksudnya? dipakai kalau apa sih? Iya. Misalnya ada konten tentang apa ya? Mungkin biasanya sih kayak konten-konten lucu gitu gak sih biasanya? Terus jadi misalnya aku mau bikin konten yang kayak gitu. Tapi aku bikin konten itu setelah ngeliat konten itu kayak oh gitu. Terus aku bikin video yang mirip kayak gitu. Cuman mungkin aku bahas sedikit. Terus nanti aku taruh di caption inspired IB.2 @ini gitu. Oh itu TikTok. Dan kalau kita nggak nulis, nanti Ada ada yang marah. nyerang, bener. Oh ini gue udah lihat duluan. IB-nya mana kak? Gitu. Karena gue udah IB-nya lihat mana, duluan. Iya, kayak gitu. Itu memang gue pertama lihat IB tuh gue kira kayak IB tuh Gue nggak ini lagi. apa gitu. Ternyata inspired by. Nggak tahu gue sama sekali begitu-begituan anjir. Ada itu yang lagi rame nih. Sekecil itu harus bohong. Iya. Gue nggak ngerti gue apaan lah gitu. Sekecil itu. Iya, itu relate tuh. Tapi suka nggak suka itu tren yang sekarang sangat constantly changing dibuat oleh Gen Z dan nanti akan dibuat lagi juga oleh Gen Alpha menurut gua berkontribusi besar ke gimana musik itu tersebar. Tapi benar itu argumen yang bagus karena begitu gue pulang ketemu lo itu premis gue bahwa gimana seandainya ada musisi yang tua dalam tanda kutip ya yang menolak dengan sebuah perubahan ini. Wah. Dan dia berhadapan dengan Jelita dan Timun, which is gengan yang lagi baru mencoba merintis. Tapi ini anak lama industri pak. Anak lama industri ketemu anak baru industri dengan bitter-bitternya anak lama. Paham gak? Siap, Lo pasti paham. pernah ketemu dong. Paham, Ya, paham. paham banget kan. Paham banget. Paham banget. Nah ini mau gue ceritain di buku kedua soal dua sudut pandang itu. Jadi argumen yang dari lu, terus gue dapat argumen lain soal ya cara memasarkan musik, cara berlatih musik. Argumen-argumen soal manggung aja. Ada yang punya argumen bahwa nggak boleh pakai sequencer. Banyak tuh. Ya kan, nggak asik
nih bukan band bener kalau pakai sequencer. Mending dengerin lagu MP3-nya aja gitu kalau sequencer ya. Di satu sisi lagi ada yang bilang sequencer itu ngebantu kita untuk ini, untuk lebih rapih mainnya. Udah rapi, karena ada metronomnya kan. Nah itu juga tuh, ada argumen yang bilang bikin metronom gue jadi robot. Jadi gak ada feel. Iya sih. Iya, Satu sisi adalah metronom enak buat kita jadi tahu ngatur temponya. Jadi perdebatan itu kebuka banget di mata gue karena gue gak pernah punya itu pas zaman gue bermusik dulu ketika SMA dan kuliah. Nah ini yang gue sariin dan jadi premis-premis menarik buat buku yang lagi gue tulis ini gitu. Buku keduanya ya maksudnya. Ngomong-ngomong ini gue baru inget nih, belum 24 jam pollingnya nih. Oh iya itu polling cover ya. Gue polling dulu aja nih biar. Lo milih yang mana? Feeling gue lo pilih opsi 3 feeling gue. Kenapa ya? Kok pada pilih 3 ya? Nah kalau gue pilih 1. Oh 1? Iya. Oh 3 paling banyak ya saat ini ya? Iya. Kenapa sih? Iya 3 paling banyak kalah gue. Karena warna itu ikonik bang. Itu kan. Apa gue remove ya? Itu ikonik. FOMO. Iya tapi. Itu ikonik bang. Itu Gitarnya. gitar ikonik. Mustang Pink. Iya muncul mulu. Iya. Ya kalah gue udah. Gue nggak tahu. Gue sebelum ini gue pikir kayak ya udahlah ini agak bersaing ketat. Ternyata Lucu kagak. tahu yang satu kan ada kubikel di atas sebuah piringan hitam. Nah iya gue juga As a ngerti, concept kayaknya menarik. lebih lucu. Berarti gitar tua yang diwariskan ke Timun itu gitar Fender Mustang berarti ya? Kalau di cerita buku 1, bapaknya ninggalin namanya Fender Mustang Char Japan Edition. Itu bodinya putih, Mustang. terus ada pick guardnya warna merah. Nah ini kan banyak yang nanya nih. Kan di cerita Iya putih. kok di cover pink. Nah lihat bukunya. Nah itu dia, itu cliffhangingnya. Cliffhanger. Kayak post credit Marvel. Post credit scene gitu loh. Jadi emang Benar. dijaga. Tapi ya by the way nyambung sedikit dari topik yang barusan. Memang apa ya, kayaknya gue ngelihat setiap generasi itu akan punya cara sendiri dalam memasarkan atau meng-create ya. Create and market gitu ya. Dan akhirnya di break lagi sama generasi setelahnya. Dan akhirnya generasi yang sebelumnya kok begitu caranya, nggak begitu nih gitu. Iya benar, itu benar. Cuma emang gue ngelihat sekarang memang apa ya, musik emang agak lucu gitu. Kemarin gue ada pengalaman menarik ya. Desember gue ke Singapura, gue ketemu sama teman-teman di sana. Terus gue bilang, lu tahu nggak lagu Bilal Indrajaya yang Niscaya? Apa tuh? Ya dia ada ngomong Melayu sama English campur apa? Apa tuh? What song? Play gitu. Gue puterin kan. Dia bingung, tapi pas tak berdaya, oh ya gue tahu lagu ini gitu. Tapi dia nggak tahu intro depannya dan Verse-nya. Fenomena tuh. verse-nya. Dan lu bayangin tuh lagu kan udah lama ya dirilis. Iya. Udah viral, udah lama dirilis, dia udah Bila juga udah ngerilis lagu lain. Tapi emang begitu, some songs sekarang ya bener-bener bisa sampai nasibnya sampai mungkin 5 tahun ke depan gitu. Orang tetap ingetnya cuma bagian yang ramai di TikTok doang. Lu tau gak parahnya Iya, bang? betul. Lu tau gak parahnya bang? Apa? Kan gue lagi di depan nongkrong nih. Di depan sama waktu itu Ran visit ke sini. Oh Ran. Ran ada sama Bang Nino. Nino. Terus gue ngobrol sama Bang Nino. Bang, tau lagu Bilal Niscaya kan bang? Itu yang bikin dia bang. Gue ngomong, gue gak tau intro ya bang, cuma refnya doang. Terus kan Ninonya bilang, lu cek deh yang nyiptain katanya. Dia bang. Wah, gue malu banget bang itu. Lale Ilman Nino. Iya kan. Mereka produsernya kan? Produsernya kan. Iya mereka produser. Nah kebetulan Ran ada Ninonya di sini. Iya. Gue gak tahu bang. Itu baru viral tuh. Tapi malu banget gue. Tapi emang banyak yang gitu, cuma ya memang gimana ya. Nah ada satu TikToker namanya Connor Price. Dia make itu justru. Make bahwa ketika sampai dia bikin lagu pun, ketika dia produce lagu dalam pikiran dia, TikToknya akan jadi apa. Dia gaming the system. Dia sendiri ngomong kayak gitu. Dan pecahnya ampun-ampunan Pak. Sekarang lagi tour dia. Wow. Jadi artinya jangan-jangan perspektifnya harus kayak gitu. Jangan-jangan perspektifnya harus kayak gitu. Tunggu dulu. Gue mau bikin lagu nih. Dia istrinya yang bantuin dia kan. Istrinya itu otaknya. Dia yang kreatifnya gitu. Istrinya yang ngonten-ngontenin. Istrinya bilang, lu udah kebayang belum TikToknya bakal apa gitu. Nah ada satu lagu dia yang viral banget. Jadi ceritanya tentang orang lagi motong wortel. Terus si Connor Price-nya ngeliat, lu ngapain motong wortel gitu. Ya kata
gue lihat di TikTok kalau lo motong wortel lo bolongin bisa jadi suling. Nggak mungkin lah. Lo udah lihat kan? Itu ada. viral banget Pak. Ada. Nggak mungkin lah jadi suling kata dia. Dia ke komputer dia lagi. Terus tiba-tiba bunyi suling, dia nengok. Coba lagi. Dimainin wortelnya kayak suling. Coba terus. Baru dia nge-rap. Cuk. Rame banget itu diterjemahkan jadi jadi berapa stream gitu di DSP-nya. Wow. Iya, gue lihat. Wow. Atau jangan-jangan mungkin next trend of music setiap bagian beda aja kan? Iya. Jadi intronya apa, verse-nya apa, chorusnya apa. Jadi kita nggak tahu mana yang terkenal. Kalau terkenal salah satu, orang taunya salah satu. Gue pikir lo mau ngomong jangan-jangan next semua buah jadi instrumen. Kalau buat jadi instrumen, gue yakin ada aja pasti yang akan memanfaatkan itu untuk jadi konten atau jadi musik sih. Kayaknya harusnya ya. Harusnya. Nah sekarang Dea nih, gue penasaran sama dia. Tapi gue mau ngasih fun fact dulu bang. Lu fun fact Kayak aku tahu banyak dia mau juga ngomong. ya. Iya. Kayak aku tahu dia mau ngomong. Lumayan banyak waktu luang dia. Apa. Jadi- Sampai dia tahu itu kayaknya Jadi gini. gue bahkan gak nih apa Waktu nih. itu ya kita kan ada label bang ya. Kita kan ada label untuk nge-scout talent dan lain-lain gitu ya. Gua sampai nih discover nih gue nyampe ke Mutiara Amadea di iya, Instagram. Yang bener. Nyampe. Sebelum ini semua. Sebelum ini semua gue DM. Oh my god. Ada yang 5 jutaan lagi bang. Gue DM nih Mutiara Amadea nih. Halo gitu. Keren konten-kontennya begituin. Gokil. Dia balas apa? Apa? Aku tuh murid kakak tahu katanya. Murid. Sumpah. Di SMK. Iya jadi kakak pernah jadi guru suling di SMK aku. What the hell? What the? Iya. Begitu bang. Guru suling. Jadi musik. Sebenarnya bukan Lo guru ngajar seni. suling. Sebenarnya guru seni budaya. Kenapa spesifik banget? Oh iya seni budaya. Sebenarnya seni budaya. Oh, seni budaya. Seni budaya. Cuman spesifik lo di Bandung emang? Iya, Saat aku dari itu- 2004 di Bandung. Iya. Suling tradisional. Suling pelok. Tradisional bambu-bambu. Iya. Dan lu ngontek dia, lu gak tahu dia siapa? Gak tahu bang kan muridnya 300 bang. Oh siap. Enggak maksudnya satu angkatan 300. Siap. Gue gak ngeh. 300 orang yang Iya. pengen banget suling itu. 300 orang pengen suling. Iya, Suling. pengen. Agak gimana gitu. Cuma, oke. Suling bambu ya, berarti bukan recorder. Bukan Oh recorder. itu susah suling kan bambu. main ini ya. Kan Sebenarnya harus ada yang miring, ada yang gini. Kalau yang gini gampang bang. Oh. Di gini tuh kayak udah ada sistem gitu yang pakai nanotech gitu yang bikin gampang. Padahal Jadi- lu gak usah dikit-dikit nanotek lah. Nah kalau yang ini susah. Segala yang ukuran kecil belum tentu nanotek lah. Ya lanjut aja. Oke, nah itu fun fact. Itu Jadi fun fact. lu kontak Betul. dan lu kayak, oh ini talent nih, terus kak aku murid kakak. Iya. anjir serius loh. Iya. Terus kayak, Tapi lanjut nggak approach-nya? Lupa. Lah, Itu udah lama Udah lama banget, kan. udah banget. Kayak setahun lalu apa 2 tahun lalu gitu. Iya. Nah, kalau 2 tahun lalu belum lama banget sih. 2 tahun lalu iya. tapi emang dia suara dia tuh memang bikin kita punya atentif sih. Iya. Pas dia lewat juga anjir nih unik juga ya gitu. Si suaranya dia ini gitu. Oh iya kan, punya karakter bang ya. Punya karakter. Nah Gue nonton di YouTube-nya Radit katanya sempat scoutingnya pertama dari Bumble. Bohong. Kenapa jadi? Kaget gua. kok kaget bang? Enggak, tapi Ya karena emang gua gak ngerti. enggak, tapi Ome TV Rais. Ome TV dia. Tunggu dia. enggak, tapi kriteria lo nyari vokalisnya apa sih? Jadi awal itu gini, gua kan pengen nyari orang yang bisa nyanyiin lagu gue. Gue search lah di TikTok. Gue lupa tuh keywordnya apa. Mungkin penyanyi cover Indonesia or something lah. Yang gue cari adalah feeling aja sebenarnya. It's only feeling aja. Gue ngefeel nggak gitu, enak nggak gitu. Nah dia termasuk salah satu yang awal. Jadi awal-awal tuh ada 3 orang lah. 3 orang yang gue kasih denger ke Anissa. Mana yang paling cocok ya buat lagu-lagu aku gitu. Nah habis itu Anissa suka juga sama suaranya dia. Buat gue juga pas gitu. Cuman kan gue penasaran nih makanya akhirnya dikontak sama asisten gue dan lain-lain. Cuman saat itu memang ada beberapa lagi juga sih. Oh, dan benar-benar pure subjektivitas aja gitu karena memang kebetulan suaranya dia nyangkut atau memang lo ada kayak, gue pengen yang agak tipis, gue pengen yang kayak. Gak ada sama sekali, gak ada. Tapi gue suka ada rasa innocence-nya menurut gue. Ada rasa naif di situ, ada rasa menyenangkan di situ, ada rasa. Jadi yang gue cari tuh rasa gitu.
Itu kalau rasa memang nggak bisa terlalu Susah, ditulis susah. ya. Nah dari Deanya nih ketika mendengar materi-materi Timun Jelita. Itu pasti kan ada ini ya tes latihan nyanyi gitu ya ada ya. Pertama kali dengerin materi-materinya merasa kayak wah gue harus jadi orang lain nih atau ini mah gue banget gitu. Di Zoom itu ya? Iya, ada beberapa lagu yang aku ngerasa kayak bisa, Oke. tapi beberapa juga enggak. Karena kan dari awal dikasih tahu kalau misalnya ini tuh band. Terus tapi demo yang dikasih itu kan akustik. Jadi aku masih pede. Karena aku biasanya akustikan kan memang, jadi masih pede. Nah terus pas dibilangin, tapi ini bakal ada band, kamu bakal gimana gitu, bisa nggak? So aku bilang aku coba karena tipe suara aku tuh tipis gitu kan. Aku juga lebih dominan falset waktu itu. Karena nggak terbiasa, karena aku juga nggak pernah belajar vokal. Jadi agak adaptasi di situ dulu sih. Udah gitu baru membias. Udah adaptasi. Waktu rekaman dikirimin musik yang udah final nih full band gitu. Baru agak kesulitan di situ berarti ya? Ada kesulitannya ya? Aku juga ngerasa kayak ya itu takut kayak suaranya terlalu kependem kayak gitu. Karena tipis kan. Tapi Bang Nadit mendampingi kan di sebelahnya Bang? Waktu take vokal? Jadi gini, apa? Enggak. Gue tadi mau Oh iya. godek dikit aja, godek dikit. Bingung gue. Oke. Jadi dia tinggal di Palembang. Oke. Oke, semua demo kita kerjakan remote. Jadi gue kirim demo ke dia, produsernya si Daniel yang kirim. Dia nempel segala macam, kita utak-atik. Ketika waktunya rekaman, gue terbangkanlah dia. Gue kasih tiket pesawat, gue kasih akomodasi, dia nginep di Jakarta. Di hari dia nginep pertama kita latihan dulu ya. Iya. Latihan belum rekaman ya, maksudnya latihan pakai instrumen. Abis itu keesokan harinya baru dia masuk studio. Gua orang paling males di dunia. Kalau bisa gak keluar rumah, gue gak keluar rumah. Oke. Sehingga gue paling gak mau gue datang rekaman. Gue paling gak mau take gitar. Oke. Pokoknya semua orang lain aja yang ngerjain. Males gue. Nah jadi gue gak pernah dampingin dia ketika rekaman kecuali di setengah jam terakhir mau selesai. Betul. Serius? Betul. Buat final. Tapi semua gue serahkan sama produser musiknya Daniel dan vokal direkturnya. Makanya berkali-kali gue bilang dia, kamu nyaman gak sama ini? Kamu suka gak sama ini? Kalau ada yang kamu gak suka kamu kasih tahu aku. Kalau ada yang gak nyaman kamu kasih. Karena ini kan kerja kan masalah kecocokan ya. Gitu. Dan gue gak 100% ada di sebelah dia gitu. Beda Rom, Radit ini lumayan terbiasa dengan ada pakai jasa dari luar gitu. Jadi ini kok ketawa ya, tapi beneran loh. Maksudnya si Romi kenapa emang? Iya, jadi jasa dari luar itu maksudnya kayak Fiverr gitu. Jadi kan itu kan habit yang gak sama soalnya gini, mungkin Romi nanya gitu karena culture di Indo micromanage banget kalau musik. Iya, apalagi Bang Nadit ininya kan, produsernya yang punya Eksekutif produser. Maksudnya yang Punya project ya? Yang punya project gitu. Pasti kan, apalagi ini project debut. Dan lagu gua lagi. Nah iya. Gue yang ciptain lagi. Udah lagu Biasanya kan lu, samping gitu. debut, maksudnya kita bisa bilang ini debut dalam Betul. yang benar-benar distribusi komersil ya. Biasanya kalau di musik itu memang micromanage parah, jadi benar-benar studionya aja dipilih gitu. Gue pengen studio yang kayaknya dapat vibe-nya yang bisa, atau bahkan kalau orang yang ngerokok, gue pengen yang bisa ngerokok di dalam atau pokoknya benar-benar dipilih. Tapi emang udah kebiasa buat remote gitu. Oke. Jadi kayak Ada beberapa hal nih. Yang pertama, ini gak usah ambil cara gue ya. Semua orang punya cara yang beda. Oke. Gara-gara guru gue lagi nih, guru nulis gue nih. Gue dilarang meromantisasi proses kreatif apapun sama dia. Nulis gak usah denger musik, nulis gak usah bakar lilin. Ngepet itu ya. Maksudnya nulis gak usah yang yang ada cahaya apa. Nulis gak usah jam 11, jam 10. Harus sambil lihat senja gitu. Harus lihat senja sampai Ngeruput kopi. Ngeruput kopi apa. Gue dilarang itu dari awal. Jadi proses romantisasi daya kreatif itu gue pakai sampai sekarang. Artinya it's very praktikal kalau buat gue. Rekaman di tempat yang deket. Rekaman di mana mic-nya cocok. Yang nggak ada aura-aura itu satu. Yang deket ya. Kedua, ketika gue masuk ke film, gue digembleng lagi tuh sama Salman Aristo tuh, sama guru gue juga. Dia bilang bahwa film itu proses kolaborasi. Yang bikin dia bagus adalah hasil kerja bareng dan keringat semua orang.
bukan keringat lo doang. Artinya yang lebih jago dari lu banyak. Ketika gue datang, gue ngasih tahu si DP gue yang megang kamera gue itu caranya bukan gini. Lu harus ingat, lu bikin film sekian, dia bikin film mungkin 5 kali lipat, 6 kali lipat setahun lebih banyak dari lu. Nah artinya kenapa gue harus ngasih tahu dia ketika pengalaman dia lebih banyak gitu maksudnya. Sama Daniel juga kaget pas kerja bareng gue, produser musik gue. POV baru. si Daniel juga kaget pas kerja bareng gue. Lu ngebebasin gue banget ya, dia bilang. Lu ngebiarin gue gini-gini, iya karena lu yang punya sarjana Bachelor of Music. Kan lu kan lulusan dari KJ. Gue kan lulusan politik UI. Kalau lu suruh gue bikin makalah, ayo. Oke. Tapi artinya buat gue adalah, tadi ya point of view tadi, mungkin itu yang gue bawa ke cara kerja gue juga. Sama kayak Dea pun juga kayak gitu. Ke Dea pun juga kayak gitu. Oh, tapi ketika udah beres take vokal hasilnya puas bang? Ya ada aja yang, ekspektasi. Ada aja Ada aja. yang lagi duduk nih. Kok jadi kayak gini ya? Oh ya kan, Iya. ada. Nah mungkin itu bisa lebih cepat Tahu gak, adaptasinya. setiap dia ada kerut dikit, muka produsernya, kok jadi kayak gini? Daniel tuh kalau lagi preview, dia kan gini. Iya. Ngeliatin gua. Iya, Dia paling. mantau alis lu bang. Alis lu berkerut waktu takut ya. Tapi gimana pendapat kamu gimana? Kamu ada pengalaman gak soal itu? Apanya? Soal aku preview apa, tegang Iya, juga? Iya sama kayak kalau misalnya udah dikasih tau nih kayak, abang udah nyampe, wah itu udah kayak. Deg-degan. Gimana ya? Apa? Iya deg-degan kayak Ya, iyalah. kayak lagi Selesai tidak selesai kumpul. Iya kayak mau ada dosen gitu datang mau bimbingan kan. Terus pas masuk aku kan kalau kita semuanya tegang gitu di ruangan. Terus kalau kan kayak oke, ayo mana gitu kan. Terus kita semua kayak gimana ini ya Allah gitu kan. Terus ya udah, tapi ya udah akhirnya aman sih. Aman ya. Tahu nggak? EP 1 itu banyak ya, kan gue suka banget dengerin masukan orang ya. Masukan paling banyak soal EP 1 adalah soal vokalnya Dea di secara mixing atau secara teknik. Dia banyak yang hampir kalah sama musik lah gitu. Hampir gak kedengeran liriknya. Which is ketika kita ngerjain, itu sebenarnya kita ngarahnya ke situ juga. Bahwa mixingan musik, karena konsepnya kan band kan. Gue gak mau suaranya juga terlalu depan gitu. Daniel pun juga ngerasa kayak gitu. Tapi karena banyak yang ngomong kayak gitu, akhirnya gue bilang, oke gak apa-apa deh. EP 2 kita masih sama kayak EP 1, tapi artikulasi dia harus jelas. Dia ngomong apa harus jelas. Boleh kita mixingan kayak kemarin, boleh. Balancingnya kayak kemarin, boleh. Tapi minimal vokal dia harus, liriknya apa harus jelas. Jadilah gue bikin tes Pak. Produser EP 2 kan ada 2. Ada yang namanya Deo sama Daniel. Gue bilang ke Deo pas rekaman lagu pertama udah selesai. Kasih ke orang lagunya, gak usah kasih tahu liriknya. Suruh dia tulis liriknya apa yang dia dengar. Ketik. Terus WA ke gue berapa banyak yang dia salah. Oh iya itu paling Terus. gampang. Terus 90% bener liriknya. Ada yang dia gak dengar, which is gak apa-apa buat gue. Gak harus semua 100% kan. Iya. Ini kan bukan pidato juga gitu. Terus akhirnya oke, datanglah gue rekaman di studinya Sinyo di Kelapa Gading. Datang gue cuk. Daniel datang. Gimana Daniel, udah aman belum? Aman bang, mau preview? Ya bentar lagi deh, gue bilang gue mau nyantai dulu. Tau gak kemarin gue ngetes nih lagu yang pertama waktu sama Deo, kan produser yang lain kan. Sama Deo gue gini. Kayaknya seru juga kalau kita tes juga ya. Ini hasil rekamannya, suruh orang dengerin. Terus dia tulis, bang serius bang? Asam lambung gue bang. Dia diam aja di pojokan dia gini. Bang gue asam lambung bang. Gak apa-apa lagi, udah biasa aja gue bilang gak apa-apa. Kalau memang gak pas juga gak apa-apa. Gak harus 100% juga, tenang aja. Gue bilang, bang asam lambung. Makanya gue udah tahu nih pasti ada begininya nih. Tapi by the way gue ngeliat juga di IG kemarin ada aktivitas yang kayak, itu proses rekaman berarti ya? Itu memanggil arwah Yono Bakri. Oh buset. Kan supaya semua lancar harus dijagain sama sebuah entitas gelap kan. Entitas kegelapan ya. Entitas gelap. Itu cukup Itu gelap sih. untuk memanggil arwah Yono Bakri. Gitu. Muncul ya jam 1. Muncul dia jam 1. Tapi yang itu kayaknya berarti lu gak muncul di akhir-akhir doang yang itu ya? Berarti kalau yang itu proses yang EP 2 dari awal ikutan? Itu akhir. Oh itu akhir juga? Itu akhir di studio Sinyo. Gue udah datang kucuk.
Terus si Daniel preview. Iya. Selesai bungkus nih, oke gue udah suka, gue bilang. Terus Daniel bilang, bang bantuin kita mau ini tepuk tangan gitu. Tepuk tangan apa? Oh di part ini ada tepuk tangannya, oh yaudah. Ayo. Sama Ujung juga. Dan apa sih yang bikin secepat itu mau ngerilis EP 2 gitu? Karena Pertanyaan bagus tuh. biasanya seenggaknya abis 3 bulan ada another 3 bulan lah untuk menunggu gitu. Sementara ini EP 2 udah mau ready. By the time we talking mungkin Udah mastering? Udah mastering? tinggal bulan depan ya. Bulan depan. Iya mungkin 2 bulan lagi ya. Iya. Dan abis itu bahkan bukunya juga udah mau dirilis. Bukunya udah selesai ditulis, betul. Apa yang membuat harus, apakah ada kejar tayang misalnya ternyata di akhir dari EP 2 ini adalah apa gitu atau? Dea Agustus mau nikah. Oh. Serius? Enggak. Anjir, dia langsung, lu lihat gestur dia tadi, lu harus lihat. Gue liat. Enggak, dia pertamanya kayak kaget gitu, tapi begini anjir. Kampret. Oh Oke sih, gitu. Enggak. Ini dari sisi musik aja ya. Karena Iya, gue udah iya, pernah cerita ke Dea kenapa gue ngejar. Dea kamu mau jelasin gak? Kenapa kita ngejar EP 2? Jadi supaya kita tuh bisa, Mata gue jadi ngeliatin itu mulu kan akhirnya kan. Udah sembunyi dulu lah ya gimana. jadi supaya bisa ngejar manggung sejam. Bener. Oh. Praktikal. Walah. Iya, karena dari waktu aku juga suka baca komen gitu kayak ada yang nggak apa-apa deh Timun Jelita buka showcase 4 lagu tapi diulang-ulang lagi aja kan kayak gitu, gak mungkin dong. Jadi akhirnya kayak Manggung sejam. Ya praktikal banget ya. Praktikal banget memang. Alasan yang Ini bagus banget karena apa Rom? Karena Timun Jelita dan Radit tidak mau cover lagu. betul. Itu dia. Bener. Mau aja sih. Mau aja sih. Ya kalau mau kenapa harus kejar original? Maksudnya kan bisa aja bawain cover. Bisa. Tapi kan Atau kalau lagu-lagu lama lu. bener. Tapi kalau sejam kan lagu cuma 4. Setengahnya cover kan sayang aja gitu. Oh iya. Iya. Kalau cuma 1-2 sih Nggak masih make masalah. sense. Nah memang kita betul kata dia tadi. Gue bilang ke dia juga, Dek kita ngejar langsung EP 2 supaya kita bisa manggung 1 jam. Kalau ada 1 jam enak tuh gue ngeplot-plot tanggalnya. Persoalan gue sekarang, gue tiap weekend ada show stand up. Sementara tawaran buat Timun Jelita itu ada pas weekend juga. Nah kalau udah bisa sejam, gue udah bisa ngeramu show sendiri. Artinya gue bisa produce sendiri, bisa bikin sendiri. Gue juga punya IO kan. Udah bisa gue pikirin lah gitu. Ya mungkin sedikit fun fact, bukan fun fact lah, info juga. Radit nih selain sebagai penulis, aktor dan juga musisi sekarang, tapi juga sebagai CEO. Anjing. Anjay. CEO dari perusahaan yang bernama Ekresa. Gokil. Menjual merchandise, Gokil. Yang mengurus semuanya, bahkan konten digitalnya pun terproteksi. Gokil. Iya. Betul. Bisa kepoin di mana bang? Bisa kepoin di radityaDika.com. Gokil. Dan Makasih juga loh. ceritax.com ya, ada cerita sialku, sebelku. sialku. Jangan cerita X itu jadi Jadi lu generasi zaman dulu banget. Ceritanya X tuh kan nya biasanya. Oh, iya. Ya, kalau dia nggak nangkap, dia nggak nangkap. Bener, nggak Dia ngerti. nangkap, dia nggak nangkap, ya. But ya oke, jadi EP 2 akan rilis untuk bisa tampil 1 jam. Berarti kita Maunya. bisa expect ya. Mungkin kan boom festival di Indonesia masuk di Q34 ya. Betul. Bakal ada nih yang muncul itu nih. Agustus, September, Oktober itu ya. Iya, pokoknya yang muncul itu. tanggalnya 3, 4, 5, 6, 7. Nah biasanya kan Tapi festival. open kan bang untuk main Open di aja festival sih. besar gitu. open sih. Kalau reaksi kayak gitu mungkin bukan open lagi, udah di tap tanggalnya kayaknya. Enggak. Udah di tap tanggalnya kayaknya. Enggak. Belum ada tawaran belum. Oh belum. berarti- Festival ada tapi bukan yang Iya. Tapi Timun Jelita tuh sebenarnya menggambarkan, misalkan ada yang nanya genrenya apa sih Timun Jelita gitu. Apa bang genre? apa ya Dek menurut kamu ya Dek? Kalau tip X jelas K gitu kan, tip X. Gue sih ngomongnya pop aja ya. Tapi gak tahu mungkin dia punya interpretasi lain kali nggak? Pop. Pop juga ya? Iya pop sih. Pop aja. Pop ya? Gue waktu itu Mas Pongki ini ngedengerin. Terus mau denger duluan dong. Terus gue DM, dia bilang ini Swedish pop gini gitu. Terus gue kayak ya kali ya, gue gak ngerti juga masalahnya. Genre-genre. Emang pop referensi aja. siapa bang referensinya? Atau mungkin ada yang nge-trigger kayak, wah bikin kayak gini asik. Iya. Maksudnya agak beda sama waktu zaman lo
dirimu Banget, dan beda gitu maksudnya. Yang kali ini referensi. Iya. Gue sama produser-produser gue kita punya playlist sendiri-sendiri. Dia tahu itu gak sih? Nggak tahu ya? Enggak. Jadi setiap kali kita mau produce lagu, kita ada satu playlist bareng berdua sama dia yang kita masukin referensi-referensi kita, matching-matchingin. Kebanyakan lagu-lagu indie luar, kayak indie Thailand, indie Singapura, ada BRB, ada namanya BRB. India Asia Tenggara lah ya. Iya, India Asia Tenggara. India Asia Tenggara ya. Tapi ada juga indie Korea. Oh ini. Kayak Off on Off. Itu referensi kita juga. Jadi banyak band-band indie sih. Ada Salt apa gitu namanya, lupa gue. Salt Priadi. Betul, Salt Priadi. Bukan bang. Itu Iya, bukan. Ada band luar Salt and Honey kalau nggak salah. Garam dan madu. Tapi yang EP 2 ini lebih challenging buat Dea untuk proses perekaman suaranya atau lebih udah dapet nih gue udah ngerasain yang EP 1, yang kedua kayak easy peasy. Ada biasa aku udah beradaptasi. Cuman ada juga yang baru gitu kayak wah jauh susah lah pokoknya. Ada satu lagu yang aku kayak Dia takut nge-spill. Gue kayak bisa kebaca gitu. Enggak, gini ya. Ini pembicaraan kita di mobil tadi. Oke. Gue tuh ada rencana mau bikin podcast rutin sama dia. Karena kan dia udah di Jakarta. Dia udah di Jakarta, kita bikin rutin kali ya Dek. Kita ngomong di podcastku gitu kan. Kamu ada gak anekdot-anekdot soal seminggu terakhir ini, yang soal project ini yang bisa kamu ceritain? Oh ada kak gitu kan. Nah ini mau dia ceritain nih nanti di podcast gue. Tapi gue bocorin dikit aja ya di sini ya. Boleh. Salah satunya. Kan lo nanya tuh soal pembuatan EP 2. Ada lagi kak kata dia. Aku nanti mau cerita di EP 2 pas rekaman aku nangis. Oh iya. Sampai nangis nih. Oke, gue gak usah nanya lanjut karena ntar udah tonton lagi. Iya. Tapi itu cliffhangingnya. iya di situ aja. Nangis. Pokoknya aku sampai nangis. lumayan ini juga ya. Lumayan tertekan ya. Ternyata ya pembuatan EP 2 ini ya. Karena lagu-lagunya Khalid itu suka tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Jadi aku pikir aku udah biasa. Ternyata belum. Ada lagunya yang susah itu. Ada yang susah banget sih memang. Itu jujur. ya karena ya gitulah. Jadi sampai Susah nih melodi vokalnya atau progresi akornya? progresinya juga. Temponya, intervalnya. Berarti Satu festival lagu. yang ini mainnya nggak sampai September. Iya benar. Java Jazz. Anjir, Buset. keren amat kayaknya. Hitungannya susah mungkin, kayak bukan 4/4, 5/8 gitu. Ntar ngomongin interval ternyata suaranya ternyata maksudnya itu. Terus gue hilangin nih. Tapi ini gue buka di sini aja ya. Iya. Dia tuh nangis karena ada satu part di lagu itu dia harus pakai suara singa laut. Jadi gue kayak Singa laut. Lu percaya bang? Gue mau nanya sama lu tau bedanya singa laut sama anjing laut? Apa bedanya? Beda nama doang sih yang gue tahu ya. Gue gak tahu bedanya sama-sama licin pokoknya. Si tuh. lain. Sama-sama licin. Licin. Iya sih pas digini emang agak ini sih. Agak licin. Bentar deh. Oh iya. Pernah, gue sempat megang sih waktu itu. Licin juga kamu. Gue ngomongin licin juga kamu dia bilang. Terus gue minta dia ngitung. 3 tambah 3. Dia bikin 6. Terus ke darat nih, gak bisa licin jatuh. Dia bikin 6 dia. But a part of all discussion nih ya, Dea, apakah lu pernah memikirkan bahwa lu akan secepat ini aktif di industri musik sebagai anak yang dari Palembang dan anak Kuliah di TikTok gitu Palembang. ya? Iya. Enggak sih sama sekali enggak. Bahkan jadi waktu itu kan 2024 bulan Mei, bulan April akun TikTokku tuh ke-hack. Padahal itu lagi progresnya lagi bagus banget. Kayak Lagi aku bagus banget. seminggu dapat 100.000 followers itu. Oh iya? Iya. Wow. Jadi emang lagi cepet banget. Terus tiba-tiba di hack, udah nyentuh 400.000. Terus aku build akun itu dari 2021. Hack kehilang, itu pasti udah males banget. Aku udah kayak males buat dari awal. Dari situ aku udah mikir, udahlah aku gak usah konten lagi aja gitu. Aku mending fokus kuliah, lulus udah kayak gitu. Jadi tiba-tiba di approach sama Kanadi tuh aneh banget sih. Bener-bener aneh dan posisinya juga lagi ke hack. Itu tapi pas di approach itu aku udah pelan-pelan bikin akun baru.
Cuman emang followersnya belum banyak dan aku gak seaktif itu konten. Makanya aku kaget kenapa tiba-tiba di reach out karena posisinya aku juga lagi gak ini. Dan Lagi gak punya sosial media. betul, dan dari awal aku bikin akun TikTok itu juga gak ada kepikiran buat jadi musisi sama sekali. Emang pure buat iseng aja, hobi konten. Kuliahnya gitu. apa berarti? Akuntansi. Akuntansi. Ya udah, bentar ya. Aku balikin ya TikTok kamu. Ya kayak orang. Ternyata. Biar mau. Biar mau gabung. Iya. Biar mau gabung. Iya. Oh gitu, jadi cara approach-nya tau gak dong? Iya. Kuburin mimpi orang. Approach. Ya, kubur dulu mimpi dia. Kebur, Anjing. lalu pas lagi Iya, down, datang sebagai masuk. savior. Iya. Iya. Gua kasih video Elon Musk jualan Bitcoin di situ nanti. Apa kripto, jualan kripto. Iya, kenapa ya? Kenapa kalau orang di-hack tuh videonya Musk. live stream TikTok, apa live Elon stream Musk, jualan Elon Musk. kripto ya? Iya. Tapi Iya. Tapi itu menunjukkan berarti Rom, berarti fact-nya juga adalah Radit milih dia bukan karena sosmednya. Oh betul. oh kalau itu ya, itu 100%. Bukan ya. karena lagi FYP. Berarti Karena enggak dong? lagi Enggak ada kayak Enggak. perkembangan sosmed. Gue gak ada pertimbangan dia viral, dia terkenal, dia bahkan di setiap project gue ya, mau itu film, mau itu buku, mau apa, gue nggak pernah mikirin ini orang exposure-nya akan kayak gimana tuh nggak pernah. Jadi memang yang gue lihat kecocokan selalu itu, kerja bareng sama orang kecocokan, sama Daniel pun juga kecocokan. Gue ngetes dulu dia beberapa itu. Iya, lucu tuh. Gue gak tau lu pernah cerita di podcast mana gak? Lu ketemu dia dari Fiverr. Belum gue publis sih. Jadi dia Tapi sempat cerita. Dia sempat cerita, jadi Daniel itu ketemu dari platform Fiverr, cuma pas ngomong kayak robot banget. Iya, karena dia biasa menghandle klien luar negeri. Kaget dia ngeliat orang Indonesia. Template yang dia pakai buat klien dia dari luar negeri, diterjemahkan. Baik, saya akan mencoba untuk membantu. Tunggu sebentar ya. Semoga kamu suka dengan hasilnya. Tuh, berasa chat GPT dia. Dan ternyata cocok, dan ternyata lanjut lah gitu. Lanjut. Satu Sampai- tes bang ya. Musik. Satu tes, referensinya sama. Kadang ada referensi yang ada di dia, gue kayak, kok dia tahu referensi ini kan kayaknya gak banyak yang tahu gitu. Wah asik tuh kerja sama orang kayak gitu bang. Wah enak banget sama Daniel mah enak banget. Terus tapi gue juga kalau dari EP 1 ya, menurut gue lirik yang paling modern itu juga berdua ya, yang ada nge-war tiket bareng. Memang Ya. aku orangnya ya begini. Menurut gue tuh paling modern karena dia nge-defy songwriting jadul lah yang mungkin kayak ABAB, terus habis itu. Forumnya ya? Karena dia ada bagian yang berubah terus liriknya meskipun. Chorusnya gak ada yang sama. Jadi tapi kenapa lagu itu doang gitu? Kenapa nggak semua lu pakai? Itu Approach. gue iseng-iseng aja sih. Maksudnya kayak emang lagi pengen aja kebetulan. Waktu itu kan poinnya adalah gue orang introvert, nggak pernah punya teman, nggak suka keluar rumah. Jadi kalau gue ngapain aja yang gue lakuin berdua sama istri gue. Apa aja kegiatannya ya, itu doang. Cuma segampang itu. Cuman ada satu lagu di EP 2. Jadi gue ikut kelas ikut kelas songwriting. Songwriting. Terus ada instrukturnya bilang, kalau bikin lagu itu jangan ngulang kata yang sama. Karena kalau ngulang kata yang sama, itu jadi gak punya impact, it's redundant gitu. Jadi ada satu lagu yang gue sengaja bikin kata yang sama. Hanya untuk kayak, enggak gue bisa kok nyari kata yang sama dengan arti yang beda. Which is itu lagu yang Kena Lagi di Hati. Bocorin nih. Ya gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Judulnya doang. Iya. Judulnya doang. Kena Oh Lagi itu ada kata yang sama tapi artinya beda. Iya di pre-chorusnya. Terus guru songwritingnya Bang Radit udah lihat. Dia bilang, kok bisa kayak gini? Kan boleh kan. Mana si Pitung? Saya gak tahu. Dia bilang, saya orang baru. Si Pitung mana si Pitung? Bisa gitu. Nggak emang kan gue ikut kelasnya kelas bule. Oh itu bule selama ini. Bule. Tapi emang bisa ngomong Indo dia. Nggak bisa. Gak bisa. Berarti dia Dia bercanda. Tapi Jawa bisa. Tapi bisa bahasa Jawa. Ini tapi oke, ini what do you guys expect for the next EP lah? Apa sih harapannya? Karena kan kalau di EP yang pertama gue ngelihat ini kita bisa ngomong secara jujur ya Rom. Maksudnya untuk di-compare sama bahkan musisi-musisi volume 1 nih sukses nih. sukses, bisa dibilang sukses. Sukses. Dan teman-teman gue di DSP pun dari YouTube, dari Spotify, mereka ya lumayan amazed lah terhadap
how a person yang bukan dari music industry Kaget ya pasti tiba-tiba bisa bikin seperti ini dan makanya sambutannya pun kita push juga ke playlist dan benar-benar masuk ke Fresh Find, masuk ke Naik Daun gitu dan benar-benar bukan di posisi yang bontot, posisinya lumayan kalau nggak salah top 20 apa top 10 gitu di lagu. Tapi emang spesifik di Jika Bersamamu ya gitu. Benar. Nah itu lu sendiri sebenarnya udah berharap itu doang yang naik atau karena mungkin lagunya yang paling catchy gitu atau sebenarnya lu berharapnya tadinya yang lain yang naik? Gue gak ada harapan apa-apa jujur sih. Oh gitu? Gue kalau bikin sesuatu yang gue pikirin cuman, jadi gue selalu bagi jadi dua tuh. Output sama outcome. Gue gak pernah berharap di outcome kalau gue. Gue hanya berharap di output. Artinya gue bikin yang bagus, gue keluarin aja. Outcome itu gue gak pernah pikirin. Persoalan gue itu dari dulu. Gue gak pernah mikirin ini akan hit sejuta, hit berapa. Gak pernah gue. Masuk playlist gak. Karena biasanya kan musisi tuh kalau mau rilis EP pasti ada satu single yang dijagoin gitu Betul. ya. Biasanya gitu. Itu habit ya. Jadi benar-benar udah yang kayak wah ini yang bakal kita majuin nih gitu. Nah nanti dia bisa cerita ya. Jadi itu yang bikin gue pusing tau. Karena gue juga baru tahu nih. Ternyata ketika kita ngeluarin satu rilisan, misalnya 4 lagu, harus nyetor satu yang paling kita jagoin untuk di pitch, di playlist. Gue juga baru tahu banget itu di EP 1. EP 2 keluar, EP 2 kita kerjain. Pusing gue ngomong ke Dea. Dea ini mana yang kita jagoin? Karena gue ada 2 ya. Ada 2. Kita ada 2 ya yang kita jagoin banget ya. Nah itu sampai gue di grup gue juga ngomong kan ke kalian. Gue bilang kayak ini gue pilihin dong yang mana. Akhirnya kita pilih sendiri sih akhirnya. Kita pilih sendiri, nanya ke Dea, nanya ke yang lain. Jadi ada 2 lagu, kita voting. Gue voting ke anak kantor gue. Ada lagu lagu A, lagu B ya kan. Voting anak kantor. Satu kantor gue suruh voting ya kan. Terus mereka datang ke gue, bang yang menang lagu A. Wah akhirnya gue bisa milih lagu A. Iya yang lagu A 6, yang lagu B 5. Ya. Itu susah pak. Dia sama. Dia yang mana dia? Lagu A sih kak. Berapa? Aku dengerin lagi itu terus-terusan. Gue nanya dia lagi. Aku tadi denger di mobil kayaknya B. Pusing banget soalnya. Tapi sekarang udah ketemu kan? Lagu A kan? A kan? Nah akhirnya. Guys, A kan? Nah akhirnya kita pisah. Pokoknya kita mencoba untuk ini Cari jalan cari terbaik. jalan tengah lah nanti lah. Tapi ketika kebingungan biasa kita pakai chance will. Oh gitu? Ya. Kalau kita sih suka iseng kalau bingung pakai wheel yang ada di randomizer yang ada di internet itu. Oh iya. Spin wheel. Jadi tinggal by chance aja. Iya. Jadi menyerahkan hidup ke dadu. Iya. Tapi ketika lo menyerahkan hidup ke Duda, apa? Beda. Ya bakal bingung juga gue menyerahkan hidup lo ke Duda gitu kan. Kayak, Beda. Ke dadu, ke chance. Beda bang itu. Wah berarti semoga sukses nih. EP 2 ya. cara lo milih, lo ajarin kita cara lo milih gimana? Selain chance lah. Selain chance. Lu dulu bang. Selain chance, kalau gua pokoknya yang paling ada hook secara musik. Gua nggak bilang secara lirik tapi secara musik. Karena musik yang bisa nembus batas pemahaman linguistik ya. Jadi ketika ada bagian yang misalnya contoh nih kita bicara riff ya. Misalnya lagu New Light John Mayer kan ada tarang. Oh iya. Nah itu kan kayak hal yang diinget lah gitu. Gue ngerasa itu riff lah. Jadi itu yang ya itu gue yang pilih gitu. Dan menurut gue Jika Bersamamu nih dari intronya yang di gitar. Abis itu terus ada kayak bunyi apanya di awal tuh sound effect apa sih yang Kayak kaset masuk ya. Oh iya. Nah itu terus udah gitu pertama hit di verse-nya. 5 hari sudah. Nah itunya menurut gue udah ini dari waktu gue dengarnya gue udah tahu ini pasti yang akan hook gitu. Kalau gue akan milih yang hook. Itu kelas songwriting juga tuh. Cari interval pendek. Begitu di chorus dilebarin intervalnya. Itu hasil belajar itu. Iya. Itu makanya itu lagu. Oh iya bener. Oh iya. Belajar. Lu jangan lupa jawab. Lu tadi bilang ada lu katanya mau jawab. Gue juga, kalau gue ini gampang bang. Kalau gue kan biasa bikin lagu nih, nulis lagu nih ya.
puternya terus semua meski belum rilis. Puter di misalkan di abang di kantor gitu puternya gitu puter. Lagu mana yang nempel di pala karyawan-karyawan abang itu yang berpotensi jadi bisa jadi lagu dijagoin. Susah juga tuh. Gitu bang. Racuninnya bang udah play pakai speaker gede gitu. Iya. Diputar tiap hari, terus habis itu, habis itu gini, diputar tiap hari, terus habis itu dikasih kesempatan buat nge-repeat yang lo mau. Iya. Oh. Jadi misalnya pakai iPad nih, ya udah nih gue puterin ya, lo kalau mau nge-repeat yang mana lo repeat. Nah nanti selesai total play-nya bisa gimana cara ngitung total play? Bingung juga bang gue bang. Tapi sebenarnya itu cara cara kalau kita pengen punya concern ke listeners. Kalau misalkan kita punya idealisme sendiri sebagai pencipta ya kalau gue sih yang paling seneng gue dengerin ulang-ulang. Subjektif berarti. Iya subjektif aja. Kalau Dea kan pilihan pertama kamu tuh yang A tuh. Iya. Ya kan? Terus tiba-tiba kamu denger di mobil kamu bilang B. Posisi sekarang mana saat ini? Yang awal atau yang di mobil? Sebentar dulu, Ani yang mana dulu nih? Akan yang awal kamu ini Yang kamu pilih. Huruf depannya apa tuh? Huruf depannya apa tuh? A. Nanti ketahuan lagi. Yang Dia mau dengerin tapi dia dengerin suara kita. Apa deh. Oh iya, itu yang pertama. Itu A. Oh itu Itu A. A, iya boleh. Oh, oke. Itu A. Iya awalnya aku A. Tapi itu di mobil pilih B. Pas aku dengerin lagi berkali-kali, terus aku dengerin sama temanku juga. Aku bantu dia, coba menurut lo mana yang relate atau gak oke gitu. Terus pas kita dengerin lagi, kalau gue sih B dia bilang. Terus Nah, aku juga kalau- tiba-tiba jadi kayak, ya B ya. Oh kamu keseret itu? sama Keseret? teman. Enggak. Tapi Oke. aku dengerin lagi. Aku tuh sebelumnya juga dengerin terus. Oke. Dua itu tuh aku dengerin terus. Sampai Posisi akhirnya, sekarang, kayaknya posisi B. sekarang? Aku tetap B sih. Tetap B, bukan A. Tetap B sih. Oke, siap. Bentar A tuh ya. Oh iya, B. Harus gini lagi nih. B. Nah mungkin kalau yang pertama itu kan Dea nggak milih. Nah mungkin yang kedua bisa nih, Iya. pilihan Dea. Betul. Bener juga. Mungkin. Ya, mungkin. Tapi sebenarnya sejujurnya ya, EP 1 tuh emang jika bersamamu sih. Iya dari awal. Kalau Oh emang dari awal sih. udah punya, emang udah aim ke situ ya lagu itu ya? Iya, jadi itu kan project pertama gue sama Daniel. Yang sebenarnya lagu pertama kali diproduksi tuh yang Sadar Sendiri. Yang ngerjain si Fit Alian tuh. Fit Alian ngerjain itu. Nah buat Daniel gue kasih Jika Bersamamu. Gue inget banget pertama kali denger demo Daniel. Lagi tidur di kamar gue, di kasur. Daniel ngirim, gue play sebelah gue ada istri gue. Gue dengerin sampai habis. Selesai gue matiin, istri gue ngeliat gue. Dia bilang, selamat ya lagu kamu enak. Das, sampai situ gue kayak... Wah oke sih. Das, itu Oke dia sih. udah. Aku boleh beli tas ini gak? Oh. Itu maksudnya. Itu password belok arahnya ke sana. Kesana ternyata. Enggak, tapi benar-benar dia bilang. Nah tapi emang yang kayak gitu tuh ada magic-magicnya sih maksudnya kalau memang ternyata Aneh kita ya? udah ngerasa Aneh banget. sesuatu itu yang paling kita jagokan, ujung-ujungnya memang beneran resonansi lah bahasanya, beresonansi dari pendengar, responnya juga ke sana gitu. Tapi anehnya lagu favorit gue yang kedua itu bukan Orang Pintar. Aku paling suka itu yang kedua. Tapi dia paling bawah secara streams. Iya betul. Berarti kalau mau ngomongin market, ketika lu punya yang favorit, ya lu jangan taruh yang itu. Iya gitu. bang. Jangan Tapi taruh. kan Jika Bersamamu gue favorit juga. Oh favorit juga? Iya. Oh berarti yang least favorite lah. Oh. Misalnya EP2 nih, lu favorit apa nih, terus favorit yang kedua apa? Nah berarti itu itu jangan yang lu taruhin sebagai buat kalau market. Bener juga ya. Karena patokan mungkin. Karena mungkin ada hal yang ketika lu favoritin banget yang kedua, itu ternyata yang terlalu indie mungkin atau terlalu explore. Mungkin. Tapi memang sih ini ada satu lagu yang dia nyanyiinnya susah. Secara musik juga sangat ribet. Gue pengen aja naruh satu yang kayak gitu. Tapi ada juga yang totally pop ballad banget ya. Iya. Yang gue juga mau nyoba kalau pop banget tuh gimana sih? Gitu ada satu lagu juga yang kayak gitu. Mantap Wah lah. penasaran gue. Tapi jujur gue ngerasa Jika Bersamamu itu kayak versi evolve-nya dari dirimu sih. Oh iya. Kayak gue ngeliat MV-nya kan yang Adelo sama Dea ya. Iya. Itu persis kayak lu bikin waktu dirimu lu Sama Anissa. di tempat main nih kalau gak salah di videonya. Bener. Jadi vibe-nya tuh
Oh ini kayak versi level 2-nya dari lagu itu. Iya, bisa juga. Meskipun waktu lu bikin Dirimu belum belum les songwriting ya? Belum. Dirimu itu lagu yang gue ciptain kelas 1, 2 SMA. Lagu kedua yang gue ciptain. Jadi udah lama banget. Makanya gue pas mau nulis lagu lagi buat project ini, kayaknya nggak bisa deh. Gue bukan orang musik, nggak ngerti apa-apa. Gue kursus aja dah gitu. Tapi Timun Jelita ada ini gak Bang? Sama Dea mungkin lagu mau rilis. Mikirin ntar di part TikToknya bagian ini mungkin orang bisa bikin lagunya jadi sound untuk gerakannya kayak gini gitu. Ini kerjaan dia tuh waktu Jika Bersamamu tuh. Waktu Jika Gimana Bersamamu. tuh ceritain tuh? Aku tuh dari awal udah kepikiran ini kan lagu bucin. Oke. Pasti bakal banyak kalau aku sendiri, aku memposisikan sebagai pendengar gitu. Aku bakal pakai lagu ini, aku potong bagian pas part ini, terus aku masukin video aku sama pacarku kayak gitu. Aku pikir kayak gitu. Nah jadi pas kemarin tuh aku ngomong ke Kak Radit kayak gimana kalau misalnya pas upload Jika Bersamamu, bikin template CapCut-nya. Terus jadi orang tinggal masukin doang kayak gitu. Nah aku ada temen yang dia udah jadi kreator. Iya. Itu yang lo tanya. Yang ada tombol ini ya, tombol use this template gitu ya. Di CapCut. Iya benar. Iya. Terus yaudah dia ganti semuanya. Dia bilang udah profilnya ganti aja Timun Jelita gitu judulnya. Terus gue bantuin bikin. Aku mintanya gak ribet. Cuman pokoknya fontnya aku kasih tahu aku pengen yang kayak gini. Terus kecil aja gak usah gede. Terus udah. Sumpah dan itu. banyak yang pakai. Gue gak ngerti banget. Coba. Berapa yang pakai videonya udah? Kalau dari CapCut lo? Kalau gak salah 1.000 berapa Lupa ya, gitu. segituan Udah kali ya. 1.300-an kalau gak salah. Tapi yang Sesuatu udah. yang pas gue lihat pertama kali, deh ini apa sih deh? Tulisannya kecil di tengah, potong-potongnya terus tinggal dimasukin. Gue nggak ngerti cara pakainya. Biasanya template tuh masih nggak jelas videonya gitu, gambarnya masih nggak jelas kalau template biasanya. Ya nggak sih? Nggak tahu, nggak ngerti. Di aplikasi CapCut. Atau udah pakai video fotonya Dea? Post template itu. Oh pas foto template. Iya, pas template. Oh itu udah pakai Oh, foto udah pakai. video aku. Iya. Jadi orang tinggal. Gak ngerti, gue sama sekali gak ngerti. Strategi Bang. Penerbit gue juga bilang ke gue, bikin konten TikToknya ramein. Gak ngerti gue cara bikin konten TikTok kayak gimana. Gak paham gue. Soalnya tuh kreator CapCut tuh sampai ada tes ujiannya. Beda angkatan soalnya. Radit tahun ini 60. Enggak dong, 40. Kita kan gak beda jauh Bong. 40 tahun. Beda generasi. Beda generasi. Betul. Iya. Jadi dimaklumi lah. Bener. Dimaklumi Rom. Ya, but anyway thank you for sharing with us dengan perjalanan musikal Timun Jelita, Raditya Dika dan juga Mutiara. Tapi dia gak datang-datang ya mana? Mutiara Ya, ama dia. biar Mutiara aja. Ama dia. Ya hopefully dengan ini EP 2, ya maksudnya ini gue juga berasa banget dari banyak ngobrol proses dari perilisan sampai akhirnya mau rilis yang kedua lagi. Ini agresif banget nih. Betul. Yang sebenarnya gue cuma pengen sampein pesan aja di akhir, semoga semangatnya ini nggak tiba-tiba habis. Karena gue ngelihat even musisi aja lebih lama. lebih kalem ya. Tapi Iya, lu agresif banget. Nah, yang kadang mungkin suka disayangkan misalnya udah lagi gini tiba-tiba udah kayak nggak bermusik lagi gitu. Itu make sense sih. Cuma kalau gue sih ngebayanginnya gini, di kepala gue adalah sebenarnya kan ketika project ini jalan, gue udah punya 17 lagu sebenarnya. Udah punya, tentu gak semuanya komplit ya. Dan waktu itu gue mikir, dia juga sempat tahu nih, apa mau 12 aja, jadi satu album aja. Terus gue mikir kan, gue ngeliat musisi kanan kiri, mereka ngeluarin album 12 song atau mungkin 13-14. Terus mereka biarin selama 2 tahun, setahun kan. Nah ini kan sebenarnya mau gue pecahnya kayak gitu, paham gak maksud gue? Iya. Jadi gue rilisnya nyicil, iya. Karena yang lagi-lagi argumen soal album itu loh. Nah tapi memang betul, kedepannya kayak gimana kita gak pernah tahu juga, gue juga gak pernah tahu. Tapi yang penting sekarang ini kegelisahan gue pribadi mau gue tuangin di sini sih, gitu sih. Ya, while it lasts balik lagi. Siap. Still ketika momentumnya terjaga. Sukses terus Timun Aman. Jelita. Terima Thank kasih you, sudah Bang. sharing. Terima Sahabat kasih. musik, sampai jumpa di video dan podcast berikutnya. Bye-bye.